Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia memilih hengkang dari partai pasca kedatangan Ketua Umum Gerindra sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto ke markas PSI. Kader PSI yang mengundurkan diri mengaku kecewa karena DPP PSI mulai condong mendukung Prabowo di Pilpres 2024, padahal sebelumnya PSI adalah partai pertama yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Apakah PSI terpecah karena memilih Prabowo atau Ganjar? Sore ini kita akan membahasnya dengan mantan kader PSI sekaligus Ketua Umum Ganjarian Spartan, Guntur Romli, Wasekjen PSI Dede Prayudi, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Gunrom, Mas Dede, dan juga Mas Adi. Selamat sore, terima kasih diundang. Saya ke Mas Gumrom dulu. Mas Gundrom, sejak kapan sebetulnya Anda mengajukan pengunduran diri dari PSI? Alasannya apa? Kabarnya Anda itu sudah tidak aktif sejak 2019 sebetulnya di PSI. Ya, saya juga kan menyatakan di situ bahwa saya mundur, saya keluar sebagai kader dan anggota. Jadi meskipun saya tidak aktif secara struktural, tapi kan saya juga membantulah perjalanan PSI, dan juga saya tidak karena rasa kebersamaan dan solidaritas dengan teman-teman itu kan, meskipun sering diledek khususnya oleh Noel itu ya. Noel kan sering nyerang PSI sebagai partai bocil itu kan. Nah, sekarang PSI itu bareng Noel kayaknya nanti itu koalisi sama Prabowo. Tapi saya kan tidak menyatakan apalah keluar atau apapun. Ya karena kedatangan Prabowo inilah tanpa saya diberitahu, tanpa diajak diskusi, tanpa ya sebelum dan sesudah Pak Prabowo datang, saya bilang wah ini dah. Teman-teman mungkin udah nggak mau lagi berdiskusi ataupun juga dengan saya, ya udah saya keluar aja kalau gitu. Karena ya saya tahu bahwa PSI ini punya sikap yang tegas terhadap Prabowo Subianto ya dalam pilkada DKI, misalnya dengan calonnya waktu itu Anies ya kan, sama Sandiaga Uno waktu itu kan, bermain dengan politik identitas, kemudian 2019 gitu kan. Rekam jejak Pak Prabowo dalam 98, penculikan aktivis, pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Kemudian politik sara, ya, polarisasi di pemilu 2019. Jangankan kerjasama, terpikir untuk koalisi pun tuh harusnya itu nggak akan menjadi problematik lah ya. Ya apalagi yang saya lihat rata-rata pendukung dan pengurus PSI itu ya masih cinta kepada Ganjar. Oke, baik. Mas Gundrom. Oke, artinya memang keputusan resmi Anda mengundurkan diri dari PSI itu karena semata faktor PSI yang mulai condong mendekat ke Pak Prabowo ya? Nggak ada alasan lain ya? Nah, itu aja. Oke, saya mau tanya ya, apakah kemudian keputusan untuk mulai mendekat ke Pak Prabowo ini dibicarakan dulu di internal pengurus PSI? Atau kepada kader-kader PSI, atau ini memang murni keputusan elit di PSI saja? Kalau saya lihat itu putusan elit lah. Silakan Bro Uke itu cerita ya bagaimana proses itu terjadi. Kalau seandainya itu dibuka ruang dulu ya. Kalau kita mau buka ruang demokrasi yang ada di PSI itu kan melalui namanya mekanisme rembuk rakyat itu kan. Ada Kopdarnas dulu itu kan untuk menghimpun suara-suara dari bawah untuk menyikapi politik ke depan itu kan. Tapi dengan kunjungan ini ya, yang kalau saya lihat dan saya mendapatkan informasi itu tidak hanya soal kunjungan biasa, tapi juga sudah ada deal. Ya, karena bagaimanapun, bagaimana mungkin sebuah sikap itu berubah sedemikian drastis kalau tidak ada suatu hal yang timbal balik yang terjadi. Oke. Itu menurut saya. Oke, Mas Gundrom, kenapa kemudian Anda tidak menunggu sampai nanti PSI benar-benar resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto? Karena kan kita tahu bahwa politik itu bisa cair sekali. Siapa tahu nanti keputusan politiknya PSI berubah, nggak jadi ke Pak Prabowo, tapi kembali lagi mendukung Ganjar Pranowo kalau PDI Perjuangan mau membuka hati. Kalau saya malu lah, apain itu? Jangan kan mau koalisi resmi, mau deket-deket dengan Pak Prabowo aja. Ini soal marwah sebagai perjuangan politik yang selama ini bicara soal anti korupsi, anti intoleransi. Sementara Pak Prabowo itu
terlibat dalam politik identitas, berkumpul dengan kelompok-kelompok radikal dan intoleran, dan tokoh-tokohnya itu masih sampai sekarang itu ada di sekitar Pak Prabowo itu. Jadi buat apa nunggu hasil resmi dengan kunjungan ini saja sudah nyata-nyata memukul ya Hmm. marwah dari perjuangan politik kalau saya lihat. Oke, Mas Uki, bagaimana kemudian PSI merespon pengunduran diri bukan hanya Mas Guntur Romli ya, tapi ada 2 caleg lainnya yang juga relawan Ganjar begitu. Mereka kemudian memutuskan mundur karena PSI condong ke Prabowo Subianto. Ya, pertama-tama kami sangat menyayangkan ya, Mas Guntur ini adalah aset ya bagi PSI yang sudah berjuang ya semenjak pemilu 2019, bahkan Mas Guntur sudah berada di PSI sebelum saya berada di PSI, sehingga bagi saya Mas Guntur ini bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai mentor politik. Itu dulu ya. Jadi kami sayangkan gitu, karena Mas Guntur ini adalah aset berharga bagi partai. Nah, lalu yang kedua, soal apakah PSI dengan kunjungan Pak Prabowo tempo hari kemudian dapat ditafsirkan menjadi arah koalisi. Ini kembali lagi, ini adalah sebuah tafsir dan saya pikir kita harus menghormati tafsir orang itu. Tapi satu hal pasti, yang bukan tafsir, yang sudah menjadi fakta adalah PSI telah melakukan rembuk rakyat. Dan di dalam mekanisme rembuk rakyat tersebut, keluarlah nama Mas Ganjar Pranowo yang hingga kini deklarasi dukungan kepada Mas Ganjar Pranowo oleh PSI itu belum pernah dibatalkan. Belum pernah dibatalkan. Ya. Nah, ketika Pak Prabowo datang ke PSI, saya harus buka dulu ya isi perbincangannya ya. Pak Prabowo di sana berpesan, bahkan beliau mengutip ucapan Pak Jokowi, yaitu terkait dengan kita ini sedang memasuki tahun-tahun krusial untuk menjadi superpower. Dalam 13 tahun ke depan, inilah 13 tahun paling menentukan apakah kita akan menjadi negara maju atau tidak. Di tengah-tengah situasi global yang paling tidak menentu. Itulah kenapa persatuan adalah modalitas utama yang kita butuhkan. Nah, persatuan dan fokus kepada kesamaan ini adalah narasi utama Pak Prabowo ketika datang ke PSI. Dan dari sisi PSI sendiri, kami menghargai kedatangan Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo tahu kami telah mendeklarasikan dukungan kepada Mas Ganjar, dan itu belum pernah dicabut. Mas Uki, silakan. Jadi fokus silaturahmi itu memang hanya untuk persatuan aja. Jadi artinya kedatangannya Pak Prabowo ke DPP PSI itu bukan berarti PSI akan mendukung Pak Prabowo ya, karena keputusan resminya adalah mendukung Ganjar Pranowo. Itu yang ingin saya tegaskan di sini. Kami belum mencabut hasil daripada rembuk rakyat, yang dimana ya nanti setelah Kopdarnas tanggal 22 Agustus itu baru akan ada keputusan bulat. Itu adalah mekanisme internal di PSI yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Guntur. Kurang lebih seperti itu, dan sementara di PSI sendiri dinamika itu masih berlangsung. Dan Mbak Nana jangan lupa juga beberapa hari terakhir ini Sis Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina kami, sedang berkomunikasi intens juga dengan petinggi PDIP supaya kami kemudian bisa melakukan kunjungan juga ke sana. Gitu. Jadi kunjungan Pak Prabowo ini tidak ubahnya sama seperti ketika Pak Prabowo ketemu Mbak Puan ya, atau Mbak Puan ketemu dengan Mas AHY dan lain-lain itu. Memang komunikasi politik ini dibutuhkan untuk menjalin persatuan, Mbak. Mas Uki, apakah ini sebetulnya hanya cara PSI saja untuk bargain begitu ya, untuk melakukan negosiasi penawaran kepada PDI Perjuangan supaya bisa diterima, karena selama ini PSI kurang bisa diterima dalam tanda kutip oleh PDI Perjuangan untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo? Kalau dibilang sebuah cara yang kami sengaja, tentu tidak. Mbak Nana, ketika ada orang mau bersilaturahmi ke rumah kita, tentu kita harus menyambutnya dengan pintu terbuka, dengan tangan hangat, dengan hati yang lapang. Nah, bahwa kemudian situasi ini dianggap banyak orang membuat antara PSI dengan PDIP akhirnya menjadi lebih cair ya, kita harus akuin ya, komunikasi politik
PSI dengan PDIP beberapa bulan belakang ini memang agak kaku. Ada semacam bottleneck. Apakah kemudian peristiwa kunjungan Pak Prabowo ini kemudian menjadikan situasi komunikasi antara PSI dengan PDIP lebih cair? Apabila itu memang benar, itu tidak direncanakan, Mbak Nana. Ya, bisa lebih cair atau bisa lebih keras. Nanti saya mau tanya ke Mas Adi begitu ya. Ketika komunikasi sedang terjadi bottleneck tapi memutar ke tetangga sebelah, itu bisa nanti dua, tambah keras atau tambah cair. Nanti saya mau ke Mas Adi, sekaligus saya ingin tanya bagaimana melihat situasi di internal PSI yang sedang digoyang perpecahan begitu. Tapi jangan dijawab dulu Mas Adi, kita harus jeda. Jangan kemana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Guntur Romli, kemudian ada Wasekjen PSI Dede Prayudi, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, apakah kemudian perpecahan di tubuh PSI ini akibat condong ke Prabowo sudah bisa diprediksi ya? Dan tadi Mas Dede mengatakan bahwa komunikasi antara PDI Perjuangan dengan PSI selama ini mengalami bottleneck ataupun ada keruwetan di situ, kerumitan di situ. Apakah dengan pertemuan antara PSI dan juga Prabowo akan bisa mencairkan hubungan PSI dengan PDIP atau justru lebih mengeras lagi nanti? Ya, kalau kita membaca secara prinsip, Mbak Rifana, saya kira ini juga akan membuat hubungan antara PSI dengan PDIP kembali mengeras. Ini segera dijembatani kalau memang supaya hubungan kedua partai ini bisa kembali mencair seperti semudah kala. Kenapa saya sebut akan sedikit mengeras? Karena ketika Prabowo Subianto datang ke kantor PSI, itu kan kalimatnya cukup paradok dan sangat bersayap. Satu sisi misalnya PSI itu menjunjung setinggi langit bagaimana Prabowo Subianto mau datang ke kantor mereka, mengunjungi para politisi yang disebut dengan ya masih anak kemarin sore gitu ya, sebagai Menhan, capres potensial di 2024, tapi pada saat yang bersamaan PSI itu kan sebenarnya menyerang langsung secara terbuka perilaku politik dari PDIP yang menurut mereka mungkin very eksklusif dan sangat arogan, tidak mengakui dukungan politik terhadap Ganjar Pranowo, dianggap sebagai anak ingusan dan seterusnya dan seterusnya. Pernyataan Grace yang menyebut mungkin di sebelah kita itu harus datang dengan merangkak. Itu kan satu statement politik yang saya kira itu tujuan utamanya adalah bagaimana mengkritik dari PDIP. Oleh karena itu, ketika ada pertemuan Prabowo Subianto dengan PSI, saya kira ini tidak akan memperbaiki hubungan PSI dan PDIP. Justru ini akan bahwa hubungan keduanya akan mengeras. Nah, yang kedua sebenarnya bagi saya Rifana, kalau PSI itu tidak mencabut omongan politisnya, rembuk rakyat yang sudah mengumumkan di mana Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres untuk 2024, saya kira PSI tidak perlu main mata dengan calon yang lain. Cukup memperbaiki pola komunikasi dengan PDIP. Kalau membaca statement-statement PDIP, apa susahnya PSI itu kembali berkomunikasi? Jangan ngomong di koran, jangan ngomong di TV, tapi datanglah ke mereka. Menyampaikan secara terbuka keinginannya untuk menjadikan Ganjar kader mereka sebagai capres di 2024. Nah, pola komunikasi ini yang sebenarnya belum kelihatan dilakukan oleh PSI, dan pada saat yang bersamaan menerima secara terbuka kedatangan Pak Prabowo Subianto. Nah, yang kedua, fenomena Guntur Romli ini kan sebenarnya adalah puncak dari gunung es yang sebenarnya di mana kader-kader PSI merasa tidak nyaman, tidak happy ketika PSI yang dulu merupakan partai politik yang menjadi garda terdepan, bahkan paling agresif di antara partai pendukung Jokowi itu nyerang Prabowo Subianto. Tapi kemarin misalnya tiba-tiba PSI itu kan menjunjung tinggi Prabowo Subianto setinggi langit. Seakan-akan 10 tahun itu adalah teman koalisi mereka. Padahal kita tahu PSI itu jarak psikologi politiknya dengan Prabowo, dengan Gerindra cukup tebal. Dan itu susah untuk dihitungkan sampai sekarang. Ini yang saya kira membuat kenapa Guntur Romli kemudian mundur, ada caleg-caleg PSI juga mundur. Dan PSI sepertinya memang agak kesulitan dalam membangun bagaimana framing politiknya ke depan. Satu sisi menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo, tapi satu yang lainnya sepertinya komunikasi dengan PDIP itu agak rumit untuk diperbaiki. Dan yang paling penting, konstituen dari PSI itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukungnya Ganjar. Ini yang rumit sebenarnya untuk diterjemahkan oleh elit PSI sebenarnya. Sekalipun sudah bertemu dengan Prabowo,
tapi mengatakan belum resmi memutuskan sikap politik mereka di 2024. Baik, baik. Saya mau ke Mas Gundrom. Mas Gundrom, apa kemudian yang sebenarnya membuat PSI sekarang ini agak gamang begitu ya, sudah mulai condong ke Prabowo meskipun keputusan resminya di Rembuk Rakyat itu sudah tetap menetapkan Mas Ganjar Pranowo sebagai capresnya PSI begitu ya. Sejak awal PSI adalah partai pertama yang mendukung Ganjar lalu diusul PDI Perjuangan. Apakah kemudian Anda mendengar ada arahan dari Presiden Jokowi soal perubahan sikap PSI ini? Ya, kalau menurut saya memang ada sikap plan ya di PSI ini ya, terkait pilihan kepada Ganjar Pranowo. Kalau dari Rembuk Rakyat kan udah jelas, yang diumumkan oleh Sisir sendiri tanggal 3 Oktober 2022. Tapi kemudian ada kasus Piala U20, di situ ada komentar soal mengevaluasi, kemudian bersikap netral, tegak lurus kepada Jokowi, ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Nah, padahal Rembuk Rakyatnya bilang capresnya itu Ganjar Pranowo. Kalau nggak orang bikin kesel itu gimana dengan sikap seperti itu? Apalagi ditambah dengan misalnya kedatangan Pak Prabowo, yang jelas itu bagi saya dengan informasi yang saya terima itu bukan hanya silaturahmi politik belaka ya. Sudah ada deal-deal di situ ya, soal bentuk nyatanya nantilah mungkin kita akan tahu lah nanti, itu kan soal tinggal menunggu waktu ya soal koalisi itu. Kemudian juga yang saya lihat juga adalah bagaimana langkah-langkah dari PSI sendiri di sini. Nah, soal ada deal soal itulah yang menyebabkan perubahan yang sangat drastis ya dari kebijakan politik PSI ya. Dan ini tidak terkait dengan ada disebut dengan perintah presiden atau tidak. Bagi saya Presiden Jokowi tidak akan. Jadi tidak ada perintah dari presiden ya? Deal politik. Menurut saya tidak lah itu. Meskipun nama itu dipakai mungkin untuk membungkam atau untuk menenangkan teman-teman PSI yang saat ini masih sangat pro Ganjar, baik pengurus, baik juga dengan konstituen. Oke, Mas Gundrom. Ya, itu yang dilakukan itu. Mas Gundrom, singkat menurut Anda apa kemudian yang membuat PSI kesulitan sekali masuk ke dalam koalisinya Mas Ganjar, terutama diterima oleh PDI Perjuangan? Apakah karena memang komunikasi politik yang dilakukan oleh elit PSI ini gagal atau tidak bisa meyakinkan elit-elit PDI Perjuangan? Menurut saya karena sikapnya yang pelin-pelan itu. Pertama dukung, kemudian nggak dukung, kemudian malah ketika Pak Ganjar sedang diuji oleh serangan, kemudian itu malah ikut juga menyerang. Kemudian ditambah lagi dengan Ade Armando melalui medsos gitu kan. Kalau kita sekarang bicara kan bagus tuh, ada jubirnya, ada wasekjennya Bro Uki. Tapi identitas PSI sekarang itu kan kalau di medsos kita baca adalah Ade Armando terus menyerang dan itu mempet kemana-mana itu kan. Saya mau ke jadi ini yang menjadi persoalan itulah di situ. Saya mau ke Mas Dede. Mas Dede, PSI dinilai pelin-pelan dalam menentukan sikap di Pilpres. Karena awalnya mendukung Ganjar, kemudian berubah condong ke Prabowo, bahkan di saat Ganjar sedang dibully soal Piala Dunia U20 itu juga bukannya PSI membantu, tapi malah ikut menambahi begitu. Jadi sikap pelin-pelannya itu yang kemudian sulit bisa diterima di koalisinya Mas Ganjar. Ya, ini harus dilihat secara terpisah ya. Artinya kayak begini, kalau memang kami betul-betul pelin-pelan gitu ya, sejak awal Rembuk Rakyat itu sudah kami sebut kami batalkan, misalnya seperti itu, atau kami cabut, misalnya seperti itu. Tapi ini kan tidak. Nah, terkait dengan misalnya tadi Piala Dunia U20, ya itu memang aspirasi kami. Jadi kami melihatnya ini di luar konteks Pilpres, gitu Mbak Nana. Ini boleh saya jabarkan sedikit ya pandangan kami saat itu. Jadi kami tahu betul ya. Semenjak 2019, Pak Jokowi beserta jajaran itu sudah mengikuti proses bidding. Dan itu dilakukan dengan seluruh, katakan kerja keras gitu. Nah, ketika Indonesia akhirnya terpilih, kemudian Pak Jokowi beserta jajarannya itu berupaya supaya dapat menghasilkan pertandingan-pertandingan yang kelasnya itu kelas dunia. Karena Piala Dunia U20 ini adalah kasta kedua setelah Piala Dunia Senior. Nah, kemudian ya di hari akhir, saya ingat banget, pada September 2022, Pak Jokowi mengumpulkan seluruh jajarannya untuk memastikan lagi, satu, infrastruktur inti, dua, infrastruktur pelengkap atau supporting infrastructure. Lalu yang ketiga adalah peralatan.
dan ini dilakukan dengan sangat-sangat serius gitu. Sehingga bagaimana kami melihat terkait dengan kisruh saat itu ya Piala Dunia U20 itu, mohon jangan dilihat dengan kacamata Pilpres, Mbak Nana. Jadi itu adalah salah satu wujud dukungan kami terhadap Pak Jokowi. Ya. Mas Adi, terakhir ya, apakah kemudian nanti di ujungnya PSI akan sulit ya untuk kembali mendukung Ganjar, atau memang ini jalurnya ataupun arahnya memang ujungnya akan mendukung Prabowo kalau sudah begini kondisinya? Ketika tadi Anda katakan hubungan PDIP dengan PSI akan semakin mengeras. Dua hal, Rifana. Saya kira hubungan PSI dan PDIP masih bisa diselamatkan supaya ada rekonsiliasi di antara mereka. Pertama, dengan satu catatan, PSI itu tidak menjadi teman yang nakal lah dalam tanda kutip dengan PDIP dan Ganjar Pranowo. Ini berteman tapi sering mengkritik. Nah, itu yang sepertinya membuat kenapa orang seperti Bung Guntur Romli ini nggak nyaman. PSI menyatakan dukungannya kepada Ganjar, tapi setiap hari PSI mempreteli bagaimana ada kontrak politik si antara Ganjar dan PDIP yang seakan-akan itu menjadi sebuah cacat yang diumbar ya. Itu satu ya. Yang kedua, kan PDIP membuka secara terbuka. Kalau PSI serius menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, ya tinggal datang ke PDIP, ngomong lagi ke mereka, karena rembuk rakyat itu dilakukan sebelum PDIP memutuskan secara resmi capres dari PDIP namanya Ganjar Pranowo. Nah, yang kedua, Rifana, kita kan tahu PDIP selalu mengklaim bahwa segala expose dan manuver politik mereka itu sangat tergantung arahan Jokowi. Nah, kalau Jokowi mengarahkan bagaimana hubungan baik dengan PDIP kembali diselamatkan, ya pasti akan dilakukan. Tapi sebaliknya, kalau hubungan dengan PDIP itu misalnya tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, ya saya kira PSI akan memilih jalan lain, melanjutkan hubungan baiknya dengan Prabowo Subianto dan sangat mungkin akan mendukung Prabowo di 2024. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya, karena akan ada acara Rapimnas atau apa ini, Mas Uki? Kopdarnas. Oh, Kopdarnas. Itu tanggal 22 Agustus. Oke, di tanggal 22 Agustus itu kita sudah tahu ya kemana sikap resmi PSI di Pilpres 2024. Siap. Jadi tanggal 22 Agustus. Kenapa, Mas Gundrom? Akan mengambang itu. Oke, jadi mengambang tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi. Mungkin nanti sampai ujung baru ketahuan mendukung siapa. Kita tunggu nanti hasil sikap resmi dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih.